Target pendapatan asli daerah atau PAD dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2025 sebesar 1 miliar 70 juta rupiah. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 100 juta rupiah dibandingkan tahun 2024, yaitu sebesar 1 miliar 177 juta rupiah. Penurunan target PAD Kabupaten Pandeglang disebabkan oleh realisasi PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pandeglang tahun lalu jeblok. Dari target 1 miliar 177 juta rupiah, hanya mampu mengumpulkan 646 juta 26 ribu rupiah atau sekitar 54,89%. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika mengakui adanya penurunan target PAD pada tahun 2025. Menurutnya selain minimnya pengelolaan pariwisata, target sebelumnya juga tidak terrealisasi dengan baik. Dari 2 objek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Cisolong menjadi penyumbang PAD terbesar pada tahun 2025. Objek wisata tersebut bekerja sama dengan pihak ketiga dengan nilai kontrak 655 juta rupiah per tahun. Saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan baru menerima realisasi sebesar 327 juta rupiah atau sekitar 32% dari target yang ditetapkan. Rahmat menegaskan jika pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua, kerjasama bisa diputus. Selain itu, pihaknya juga menginventarisasi aset lain yang dikelola, seperti rest area Cigelis, namun akses jalan menuju ke lokasi masih belum tersedia. Rendahnya PAD dari sektor wisata di Pandeglang, salah satunya disebabkan oleh minimnya minat pengunjung ke objek wisata Cikoromoy. Rahmat Zultika mengakui hal tersebut terjadi karena lokasi yang kurang alami dan sudah kurang diminati masyarakat. Pihaknya juga telah mengajukan beberapa potensi lain kepada tim anggaran pemerintah daerah, namun karena keterbatasan fiskal, rencana tersebut belum bisa direalisasi sepenuhnya. Sementara Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta meminta setiap OPD penghasil untuk merealisasi target PAD yang telah ditetapkan. Ali Fahmi menekankan pada tahun ini semua OPD diharapkan membuat terobosan agar PAD bisa mencapai target yang ditentukan. Ya, saat ini per tanggal 14 Maret ya karena laporan berkala itu kita sudah mencapai 332 juta 127 ribu atau sekitar 32% dari target yang ditetapkan. Nah, kalau untuk yang baru direalisasi atau diraih, Pak, saat ini disebut mendapatkan berapa PAD-nya, Pak? Ya itu saya sampaikan tadi. Jadi hingga saat ini sudah tercapai 332 juta 127 ribu rupiah atau sebanyak 30% dari target yang ditetapkan. Pak, mungkin pengurangan ini karena faktor apa, Pak? Jadi memang pengurangan ini memang karena memang yang ini kita dari dua objek wisata, Cisolong dan Cikoromoy. Yeah. Cisolong tahun kemarin juga tercapai. Tahun ini juga kan dua kali penyetoran mereka itu 300 juta ke 300 juta. Cikoromoy itu dari tahun ke tahun nggak tercapai karena saya pikir targetnya terlalu tinggi. Itu awalnya didasari oleh penilaian KPKNL dasarnya. Ya, saya nggak tahu untuk KPKNL itu menilainya apanya, yang dinilai asetkah atau apanya. Itu sebesar 500 jutaan. Ya. Sedangkan dari tahun ke tahun itu hanya nggak lebih dari 50 juta itu. Apa karena mungkin faktor minimnya pengelolaan juga, Pak, sehingga itu bisa menjadi acuan penurunan? Karena emang objek wisatanya emang tidak menarik gitu kan, cuma kolom aja gitu, kolom aja. Kemudian juga kita belum pernah merehab secara besar seperti itu. Yang menjadi kewenangan Disparut, Pak, ada berapa potensi, Pak, untuk bisa mendapatkan sumber PAD itu? Kalau sumber PAD yang diamankan kita cuma 2 sebenarnya, cuma itu aja, Cisolong dan Cikoromoy. Mungkin yang paling menyumbang banyak, Pak, Cisolong itu kerjasama dengan pihak ketiga itu sebesar 655 juta per tahun. Itu pada tahun 2000 tahun sekarang. Jadi itu mereka bayar 2 tahap. Tahap pertama setengahnya
327 juta sudah dibayar di bulan Januari. Di muka. Di bulan Januari. Yang kedua nanti sekitar awal bulan Juli mereka menawarkan sebesar yang sama juga. Saat ini sudah ada Pak pihak ketiga yang mengelola. Ya sudah ada.